إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى والشيخ الصالحين ثم إلى سادتنا ووالدنا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين والمسلمين ثم إلى صاحب هذا الكتاب أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الدوسي الطبراني الشافعي واتسق سره ونور ضريحه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian sebelumnya kitab Mizan al-Amal sebagai bentuk flashback supaya kita semakin kuat ingatannya akan beberapa kajian sebelumnya, terutama di dua kajian sebelumnya, bahwa pada diri manusia itu ada sisi yang bernama an-nafas, di mana an-nafas itu dibagi menjadi dua, ada an-nafs al-hayawaniyah dan an-nafas al-insaniyah. An-nafas al-hayawaniyah itu dibagi dua oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah al-quwwah al-muharrika dan al-quwwah al-mudrika. Kemudian al-quwwah al-muharrika sendiri dibagi dua, ada yang mubasyirah yang sifatnya direct, ada yang sifatnya ba'itha yang sifatnya itu pendorong, itu yang muharrika. Kemudian yang an-nafs al-hayawaniyah yang bagian yang kedua itu adalah an-nafs al-quwwah al-mudrikah ya. Al-quwwah al-mudrikah ini kemudian dibagi dua, yang pertama adalah dakhilah, yang kedua adalah kharijah. Kalau yang kharijah itu adalah mencakup panca indera ya, bahwa ada daya tangkap pada diri manusia yang dalam bahasa Arabnya itu disebut sebagai mudrika, daya penangkapan. Yang pertama yang bersifat eksternal, yang itu ada pada seluruh panca indera. Kemudian ada yang dakhilah yang sifatnya internal, itu kemarin ada 5. Yang pertama al-khayaliyah, lalu yang kedua adalah hafiz alaihi lidzalika, memori yang menyimpan khayaliyah itu. Yang ketiga adalah wahmiyah dan memori yang menyimpan wahmiyah. Yang terakhir itu adalah al-mufakkirah. Nah, supaya graduasi klasifikasinya itu jelas, bahwa di tingkat ini yang paling tinggi itu ada pada di al-mufakkirah itu sebenarnya, di mana satu potensi atau daya pada jiwa manusia. Dengan daya dan potensi ini manusia bisa mengklasifikasi dan bisa mengkonstruksi apa yang sudah ditangkap itu. Ya, contoh sederhana itu adalah kita bisa mengklasifikasi, membedakan ini cabai, ini bawang timur, ini bawang merah, ini garam, ini gula. Itu namanya tahu klasifikasinya, sehingga tidak mungkin manusia itu salah. Setelah dia bisa mengklasifikasi, kemudian dia mengkonstruksi, menyusun, sehingga ketika cabai, bawang putih, bawang timur ya, kemudian gula, garam dijadikan satu, apalagi tambah terasi jadilah sambal. Ya, itulah namanya apa? Konstruk
yang dilakukan oleh daya mufakiroh itu. Tetapi lagi-lagi ini masih bersifat hayawaniyah, tidak tahu baik dan buruk sih. Nah ini nanti barulah kemudian masuk yang lebih tinggi lagi pada jiwa manusia itu an-nafs al-insaniyah. Ya. Kalau an-nafs al-insaniyah itu dibagi dua, yaitu yang pertama al-quwwah al-amilah atau al-aqlu al-amali, yang kedua adalah al-quwwah an-nadhariyah al-alimah atau kekuatan akal al-ilmi. Kalau akal yang bersifat amali atau potensi yang dimiliki manusia yang bersifat amaliyah atau praktis itu adalah al-quwwah wa al-ma'na linnafs, satu kekuatan, satu makna. Sudah ada kata makna di situ ya, tidak hanya kuwah tapi juga ada lafaz makna. Bahwa ada kekuatan dan ada makna yang ada pada jiwa manusia, di mana dengan daya, potensi dan makna inilah kemudian manusia itu ini bisa menjadi sumber dari semua gerakan manusia. Tentunya gerakan yang dipondasi, didasari oleh al-fikru, pemikiran, dan ar-rawiyatu, perenungan. Jika yang mendominasi adalah al-aqlu yang amali ini, maka cabai dan campuran tadi itu insya Allah tidak akan mencederai. Tapi kalau al-aqlu yang amali ini tidak berfungsi atau tunduk di bawah al-mufakkirah, niscaya cabainya akan kebanyakan sehingga muncul naik asam lambungnya. Karena yang bergerak tidak lagi al-aqlu al-amali tetapi asyahwani. Nah itu baru bisa mikir kapan mengalami gitu ya. Oh iya, ini ternyata akal syahwaninya yang bergerak sehingga lambung saya menjadi jatuh. Karena apa ya, syahwah itu pokoknya enak dan senang. Sehingga mencari grip pedes nomor piro sak kuate, tetapi akal amali tidak, dia akan berpikir akibat. Setelah direnungkan, kalau tidak imbang nanti ya ini akan sakit. Itu nanti yang melakukan pemikiran seperti itu al-aqlu al-amali namanya. Sehingga dari sini manusia itu bisa dibedakan antara manusia dengan binatang. Kalau yang di al-mufakkirah masih ada kemiripan, walaupun manusia lebih matang. Contoh yang bisa mengkonstruksi tidak hanya manusia, bahkan burung pun juga bisa mengkonstruksi itu, mengklasifikasi. Saya melihat itu burung yang membuat susuan itu, sarang-sarangnya itu, dan dia bisa membangun itu ya. Terlebih laba-laba itu semakin konstruksinya luar biasa itu, yang dibentuk oleh laba-laba. Tetapi mereka tidak memiliki al-aqlu al-amali itu ya. Baik, ini sebagai kronologi saja ya, biar semakin matang, karena nanti di kitab ini akan dihias oleh ini. Pembicaraan kitab Mizanul Amal sebenarnya tidak lepas dari corak pandang seperti ini. Baik, kemudian yang